Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Yang jawab salam ibu-ibunya, mbak-mbaknya, anak-anaknya. Bapak-bapaknya masih pada diem. Saya doain yang jawab salam rizkinya lancar. Yang enggak jawab salam rizkinya seret. Saya ulangin ya, yang enggak jawab salam rizkinya. Karena jawab salam hukumnya apa, Dek? Wah, anak TK pinter. Hukumnya apa? Wajib, kalau dikerjakan dapat apa? Pahala. Kalau pahalanya banyak masuk kemana? Nih bapak-bapak mau masuk surga enggak, Pak? Hui. Jawab salam itu wajib. Makanya kalau ada salam diucapkan kok enggak mau jawab, dosa. Jangan sampai datang pengajian maunya dapat pahala tapi malah dapat. Saya ulangin ya. Karena doa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sejak Nabi Adam sampai sekarang itu adalah doa salam. Makanya istimewa salam ini sampai hukumnya menjadi wajib. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw mithliha. Quran yang mengatakan. Monggo saya salamkan sekali lagi, semoga dengan doa salam ini keberkahan, keselamatan, rahmat Allah semuanya tumplek blek turun kepada kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimina wal mu'minin wa faddalana bil qur'anil azim wa karramana bi ummati sayyidil mursalin wa ja'alana wa iyyakum min ahli tuqa wal istiqamah. Asa ayyaj'alana wa iyyakum min ahlil jannah ma'al aba'i wal ummahati wal ikhwan bighairi hisabi. Amin. Allahumma amin. Bareng-bareng baca syahadat ya adik-adik. Masih tahu syahadat? Ibu-ibu tahu syahadat? Bapak-bapak masih ingat syahadat? Jangan kalau mau akad nikah aja ingat syahadat. Syahadat ini kalau dibaca dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah. Amin. Allahumma. Sebab orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, walaupun masa lalunya penuh dengan dosa yang besar, kalau syahadat langsung hilang. Saking agungnya dan mulianya membaca syahadat. Bareng-bareng ya diikutin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana
fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil. Cukup? Cukup? Cukup apa belum? Sampai jam berapa? Pagi. Enak kamu. Kamu tinggal dengerin saya bicara. Capek apa enggak? Oh Masya Allah. Insya Allah calon-calon ulama. Amin. Ini kader-kader Ansor nanti. Kalau ngaji sampai pagi. Kalau ngaji sampai amin. Allahumma amin. Hadratal kurama'i wal a'izza ayyuhal afadil, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita ta'zimi guru-guru kita, para kiai, para ulama, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, sesepuh dari Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya, kedusunan, ada kedusunan, kecamatan, kelurahan, kedusunan. Yang saya muliakan Rais Syuriah, Majelis Wakil Cabang MWC Kecamatan Sukmajaya beserta jajaran para wakil rais, katib Suriah, para wakil katib. Yang saya muliakan Ketua Tanfidiyah MWC Kecamatan Mekarjaya beserta para jajaran, wakil ketua, sekretaris, bendahara yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat karena terlalu banyak yang saya sebut nanti. Yang saya muliakan Rais Suriah Ranting, Kelurahan Mekarjaya beserta jajaran, Ketua Tanfidiyah Ranting Mekarjaya beserta jajaran, sekretaris dan bendahara. Yang saya muliakan para pengurus MWC, pengurus Ranting, dari jajaran A'wan, dari jajaran penasehat, mustasyar, dan seluruh pengurus MWC, pengurus Ranting yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Juga yang senantiasa saya cintai, saya banggakan, para pengurus Banom, Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, PMII. Ada yang belum disebut? Apa? Kader-kader muda calon pengurus NU. Amin. Yang saya muliakan anggota DPRD Ibu Endah yang tadi sudah memberi sambutan dan sumbangan, termasuk rencana mau bantu keluarga besar dari warga masyarakat di Sukmajaya dan Mekarjaya untuk kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang lain. Semoga yang beliau janjikan bisa segera direalisasikan. Amin. Allahumma amin. Yang saya muliakan Ibu Lurah yang penuh dengan semangat, walaupun acaranya malam hari, tetap beliau hadir sebagai wujud cinta kepada rakyatnya. Semoga semua yang kita sebut tadi, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus panitia penyelenggara dan anak-anakku sekalian yang ada di depan, para penerbang-penerbang hebat,
semuanya mendapatkan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma harus banyak amin karena sekarang kita memasuki bulan Sya'ban, bulan yang istimewa. Setiap amin yang kita lantunkan insya Allah diaminkan oleh para malaikat. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpulnya kita sejak kita melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing, sejak kita memikirkan acara ini, dari panitia termasuk ketua DKM masjid yang juga ikut mensukseskan acara ini, serta Bapak Ibu sekalian, dicatat oleh Allah kelelahan yang kita laksanakan, susah payah yang kita kerjakan, sumbangan yang kita kumpulkan menjadi amal jariah, amal soleh yang kelak akan kita petik menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Peringatan Isra dan Mi'raj, zikra li Isra'i wal Mi'raji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk mengingat kembali peristiwa yang sangat agung dan mulia. Peristiwa yang tidak bisa kita nalar dengan akal. Peristiwa yang hanya bisa kita terima dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memperingati Isra dan Mi'raj harus diawali dengan membersihkan hati dan jiwa kita. Kalau kita memperingati Isra dan Mi'raj tapi hati kita masih kotor, kita tidak akan pernah bisa mencerna peristiwa agung ini. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah momentum, kesempatan emas, kesempatan berharga untuk kita kembali membersihkan hati dan jiwa. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga doa yang kita baca tadi, doa Rajabiyah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Kita semua diberi sehat wal afiat, panjang umur yang berkah sampai kita semua bertemu bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita rayakan setiap tahun harus menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kalau kita memperingati Isra dan Mi'raj tidak menambah iman kita kepada Allah, berarti ada yang salah dalam kita memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Jelas apa jelas? Bu, Ibu, jelas apa jelas? Harus bertambah iman dan takwa kita setelah memperingati Isra dan Mi'raj. Karena apa? Karena saat peristiwa ini terjadi, banyak orang yang murtad karena akalnya yang didahulukan melebihi hatinya. Beda dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian diangkat Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Rafrafil Ahdar, sampai ke arasnya Allah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, jangankan sampai di situ, lebih jauh dari itu saya pun akan percaya kalau yang mengatakan itu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq sampai percaya? Karena Rasulullah dalam hidupnya
tidak pernah berbohong. Sehingga Rasulullah disebut sebagai Al-Amin. Dan oleh karena keyakinannya dari Abu Bakar yang kuat itulah akhirnya Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Mendapatkan julukan apa Nana? As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperingati Isra dan Mi'raj adalah memperingati keimanan kita, memperingati ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir semuanya Allah tambahkan iman dan takwanya, amin. Anak-anak kita yang hadir Allah jadikan nanti menjadi anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang imannya kuat, takwanya kuat, yang akan melanjutkan perjuangan mengawal Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, amin Allahumma amin. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa teknologi tinggi, peristiwa teknologi maju. Bagaimana mungkin ada perjalanan waktu yang begitu cepat tapi melintasi dimensi dunia, dimensi gaib sampai dimensi akhirat. Kenapa saya sebut dimensi akhirat? Karena perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tidak hanya perjalanan di dunia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi perjalanan menembus langit ketujuh sampai melewati surga dan neraka hingga tawajuh pertemuan agung antara baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Hadratullahi wahdah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ada teknologi yang sangat maha tinggi yang ditunjukkan oleh Allah sebagai kekuasaannya untuk kita semua. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Ini ayat kelihatannya ringkes, sederhana tapi maknanya dahsyat. Ayat ini diawali dengan kalimat tasbih, Subhanalladzi asra. Setiap ayat yang diawali dengan kalimat tasbih selalu menunjukkan informasi yang istimewa. Karena diawali dengan mengagungkan Allah. Maka benar sekali apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diawali dengan pujian untuk dirinya. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan, alladzi asra. Memperjalankan siapa? Bi'abdihi, Muhammad, yang kalau menurut akal pasti tidak mampu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Inilah makna dari Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Kapan perjalanannya? Lailan, di malam hari, tidak siang hari. Kenapa malam? Karena malam itu syahdu. Malam itu tenang. Malam itu indah. Bintang gemintang nampak menjadi inspirasi. Rembulan memberi cahayanya. Kalau siang panas, Pak. Makanya kalau siang hari kita diminta untuk keluar rumah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Siang hari kita harus keluar untuk apa? Mencari rizki, mencari nafkah untuk kita memberikan tanggung jawab kita kepada keluarga. Dalam surat Al-Jumu'at disebutkan setelah kita sholat Jumat, wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kita sudah sholat, wabtahu min fadlillah, carilah rizki. Kapan? Siang hari, karena waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asha. Malam hari kita istirahat, untuk tengah malam kita bangun, kita bermunajat kepada Allah. Jadi kalau malam jangan banyak-banyak begadang. Nanti kalau banyak begadang sakit. Kecuali begadangnya untuk zikir kepada Allah atau untuk rapat dalam rangka memikirkan kemaslahatan umat, memikirkan kemaslahatan jamaah. Insya Allah itu malam yang penuh berkah. Seperti hari ini kita begadang karena kita ikhtiram, kita menghormati, kita mengagungkan, ta'zim kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, sekaligus kita merayakan hari ulang tahun, milad, harlah, hari lahir Jam'iyah kita tercinta, Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ke-102. Kita malam-malam tidak tidur karena kita berjanji, berkomitmen ingin bersama-sama untuk melanjutkan perjuangan para ulama, para kiai, para masyayikh, para pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, Ki As'ad Samsul Arifin, Ki Khalil Bangkalan, yang semuanya itu beliau mendapat mandat dari guru-gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, para salafus sholihin, gurunya dari gurunya lagi, para tabi'in, tabi'in dari gurunya, para sahabat, sahabat dari gurunya yang maha agung dan mulia, yang tidak lain adalah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama, sejatinya kita memperingati perjuangan baginda Rasulullah, berlanjut kepada para sahabat, berlanjut kepada para tabi'in, berlanjut kepada para salafus sholihin, berlanjut kepada para ulamaul amilin, berlanjut kepada wali songo, berlanjut kepada murid-muridnya wali songo, para pendiri pondok pesantren, hingga terbentuknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 Masehi. Itulah tujuan kita malam hari berkumpul, tidak lain karena ngalap berkah perjuangan para ulama. Insya Allah yang betah, yang kerasan, yang ikhlas dalam rangka memperingati maulid ini, Allah akan jadikan putra putrinya menjadi putra putri yang soleh solehah. Amin Allahumma. Sebab Mbah Hasyim sudah dawuh, Mbah Hasyim sudah menyampaikan, barang siapa yang menghidup-hidupkan NU, niscaya orang itu akan diakui sebagai santrinya. Pengen jadi santrinya Mbah Hasyim apa enggak? Bu, pengen jadi santrinya Mbah Hasyim apa enggak? Bapak-bapak pengen jadi santrinya Mbah Hasyim apa enggak? Kalau kepingin, ayo kita berjuang bersama Nahdlatul Ulama. Sebab Mbah Hasyim janji, siapa yang berjuang bersama Nahdlatul Ulama diakui sebagai santrinya. Siapa yang menjadi santrinya Mbah Hasyim akan didoakan oleh beliau. Itu disampaikan sejak dulu. Apakah sekarang beliau bisa mendoakan? Bisa. Karena orang yang meninggal dunia itu sejatinya tidak mati.
Yang mati itu jasadnya, ruhnya tetap hidup. Makanya saat kita ziarah, kita berdoa kepada Allah, yang ada di dalam kubur ikut membaca amin. Betul apa betul? Bukan kita minta pada ahli kubur, itu musyrik. Yang benar kita minta kepada Allah tapi diaminkan ahli kubur. Kenapa doa aminnya ahli kubur itu mustajab? Karena mereka sudah tidak berbuat dosa, apalagi ahli kuburnya kekasih-kekasih Allah. Ini jangan salah, orang-orang luar sana menuduh orang NU kalau ziarah minta ke kuburan. Ini sebabnya karena kurang piknik, karena kurang panjang belajarnya. Maka hadirin wal hadirat gak usah terpengaruh. Tradisi yang sudah dibangun oleh leluhur kita, orang tua kita, mbah-mbah kita, buyut kita, kalau mau lebaran, kalau mau puasa, biasanya kita ziarah kubur, ayo kita makmurkan. Karena apa? Mereka senang saat kita kunjungi, mereka senang saat kita ziarahi, karena artinya kita masih ingat kepada mereka, dan mereka akan mengaminkan saat kita berdoa, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum waj'alil jannata maswahum Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum khufratan min hifarin niran. Amin Allahumma amin. Taqabbal du'ana ya Allah bi barakati wa bisirri wa asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma. Insyaallah Bu, Pak, barusan doa yang kita amini, kita tutup Fatihah, semuanya sampai kepada orang tua kita masing-masing. Amin. Orang tua kita masing-masing, guru kita masing-masing, semuanya tertawa gembira hari ini, karena setiap doa yang kita lantunkan akan dikirimkan oleh Allah berupa cahaya yang ditaruh di atas nampan dari surga. Cahaya itu dikirimkan kepada orang tua kita masing-masing. Mungkin ada suami kita, mungkin ada istri kita, mungkin ada anak kita, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang seperjuangan di NU yang telah mendahului kita. Barusan kita doakan semuanya, mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Amin. Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Amin. Allah turunkan rahmat terbaiknya kepada mereka. Amin. Dan Allah jadikan surga nanti menjadi tempat kembalinya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Inilah enaknya kalau kita rajin ngaji. Pokoknya kiai, ulama, ustadz, guru-guru kita ngajak doa, sudah bismillah. Amin Allahumma amin. Bu, cukup. Cukup. Pak, cukup. Alhamdulillah, saya akhiri sebagai penutup. 1 jam lagi tapi akhirnya Bu. Masih kuat? Ya sampean enak. Ya, doain saya sehat walafiat, amin. Panjang umur yang berkah, amin. Bisa ketemu lagi nanti, amin. Baik pengajian di sini maupun nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Walaupun doanya kelihatan sepele, kita bertemu di surganya Allah, yang aminnya paling keras insya Allah duluan ketemu, amin. Nah, anak-anaknya semangat, jangan sampai bapak ibunya kalah, amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya akhiri, saya ingin melanjutkan sedikit cerita tentang pentingnya kita memperingati Isra dan Mi'raj. Karena
pertama tadi Isra dan Mi'raj mengingatkan kita tentang pentingnya menebalkan iman dan takwa. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa agung yang mengandung nilai teknologi tinggi. Dulu peristiwa ini nggak diterima oleh akal. Karena belum ada teknologi tinggi yang ditemukan 1400 tahun yang lalu. Hari ini para ahli, para pakar teknologi, khususnya teknologi komputer kuantum namanya. Apa dek? Ini yang tua-tua, yang bapak-bapak, ibu-ibu, enggak apa-apa, enggak hafal. Adik-adik ini yang akan menjadi generasi emas yang melanjutkan perjuangan bangsa dan perjuangan syariat Islam, perjuangan umat, harus paham. Ya, dengan ditemukannya teknologi komputer kuantum, hari ini kita menemukan ada teknologi teleportase. Teknologi teleportase itu kalau dulu bapak-bapak ibu-ibu nonton TV, ada film Kang Deddy Miswar. Film apa itu? Halo? Film apa Pak? Lorong Waktu, betul. Masuk ke dalam satu tempat, dibawa oleh waktu, tiba-tiba kembali ke masa lalu. Atau bisa melihat masa depan. Itulah namanya teleportase. Hari ini dengan teknologi komputer kuantum, pakainya tidak lagi tera tapi pakai bit namanya. Nah, ini ilmu pengetahuan yang ingin saya sampaikan dalam majelis yang mulia hari ini. Itu ternyata sudah Allah kenalkan kepada kekasih terbaiknya yang tidak lain adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya berdiri biar semangat. Saya berdiri biar apa? Semangat, biar enggak ngantuk. Bu, ngerti enggak teknologi tinggi? Ngerti enggak? Kasih tahu anaknya. Bapak-bapak tolong dicatat, ini teknologi tinggi. Yang 1400 tahun yang lalu Masya Allah enggak bisa dipahami Pak. Hanya iman yang bisa menerima, hanya yang kuat takwanya yang bisa menerima. Tapi hari ini dengan teknologi teleportase bisa. Ini bukti bahwa ayat Al-Quran benar adanya. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj memang diberikan oleh Allah kepada hamba terkasihnya Sayyidina Muhammad linuriyahu min ayatina, karena Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Subhanallah. Nanti kalau teknologi teleportase sudah bisa kita pakai, nih nanti ketua MWCNU Pak Rois Surya kalau ingin tahu nanti bagaimana kira-kira kantor MWCNU 10 tahun lagi, bisa kita masuk Pak. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Atau kita ingin tahu bagaimana dulu nenek moyang kita membangun Candi Borobudur, membangun Candi Prambanan, gimana caranya mengangkat batu-batu yang besar. Dengan teknologi teleportase kita bisa. Itulah yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam satu riwayat disebutkan tempat duduk Rasulullah masih anget ketika Rasulullah diberangkatkan menuju Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, ketemu dengan para nabi dan rasul. Kemudian langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, tempatnya malaikat kumpul. Sampai kemudian sempat jalan-jalan dulu ke surga dan neraka. Sampai akhirnya tawajuh melewati Rafrafil Ahdar, bersimpuh di arasnya Allah. Kembali Rasulullah setelah berdialog panjang dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, berdialog panjang bolak-balik dengan Nabi Musa alaihissalam, sampai perintah sholat yang berjumlah 50 kali akhirnya didiskon tinggal 5 kali. Kembali ke Masjidil Haram, tempat duduknya dilihat masih anget.
Kira-kira berapa menit, Bu? Bu, berapa menit? Enggak ada 1 menit, Bu. Coba Ibu duduk 1 menit ditinggal, sudah dingin, Bu. Apalagi duduknya di bawah AC. Betul? Ini duduknya Rasulullah masih anget ketika Rasulullah kembali. Tapi Rasulullah sudah bertemu Allah. Berdialog sangat indah. Yang kemudian diabadikan dialognya dalam bentuk sholat kita. Dalam bentuk bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir kita itu adalah kado terindah berupa dialog antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Jalla Jalaluh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ceritanya dialog itu? Ketika Rasulullah sampai Rafrafil Ahdar, malaikat Jibril tidak bisa lagi masuk. Rasulullah minta, Jibril, bagaimana mungkin saya akan masuk sendirian sementara engkau yang menemani saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga Sidratil Muntaha. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, kekasih Allah, tugasku hanya mengantarmu sampai di sini. Karena setelah sampai Rafrafil Ahdar, ada malaikat lain yang menjaga yang akan mengantarkanmu. Di situ ketemulah malaikat yang menjaga hijab pertama. Jibril tidak bisa masuk walaupun Kanjeng Nabi Muhammad minta. Rasulullah memaksa, ayo Jibril temani saya, kamu ini kekasih saya yang membawa wahyu, yang mengantarkan saya kemanapun. Tidak bisa wahai kekasihku Muhammad, karena kalau saya melampaui batas ini pasti saya akan terbakar. Subhanallah, itulah suasana Arasy. Suasana Arasy portalnya banyak Pak, enggak sembarangan bisa masuk. Rasulullah bisa sampai tawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah langsung diambil oleh tangan malaikat yang sudah ditugaskan. Nyampe pada hijab berikutnya, tidak malaikat yang di Rafrafil Ahdar yang bawa, datang malaikat di hijab yang kalau ditembus tidak akan pernah bisa ditembus siapapun kecuali Allah yang menghendaki. Diambil lagi malaikatnya sampai akhirnya ketemu dengan arasy-Nya Allah. Diambil malaikat hamalatul arasy, malaikat penjaga arasy. Rasulullah langsung takjub dengan sangat luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana arasy-Nya Allah. Sangat indah. Karena apa? Karena arasy-Nya Allah itu lebih indah daripada surga. Yang disebutkan dalam satu riwayat surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara ala qalbil bashar. Surga itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dijelaskan karena tidak ada keindahan di atas muka bumi ini yang seindah surga. Berarti penghuni surga, bidadari-bidadarinya pasti sangat indah. Bu, nanti istri-istri yang solihah akan menjadi ratu-ratunya bidadari di surga. Amin. Makanya ndak usah pesimis. Walaupun mungkin hidung kita masih pesek sekarang, tapi insya Allah istri-istri yang solihah, anak-anak kita yang solihah nanti jadi ratunya para bidadari surga. Pak, bidadari surga itu Pak, kalau minum kelihatan di sini Pak. Takut apa seneng sampean? Takut apa seneng? Makanya Bu Dewan, kalau solihah, kalau diberi amanat lalu ditunaikan amanahnya, antu adul amanati ila ahliya, surga. Jadi bidadari surga. Subhanallah. Jadi surga itu yang begitu indahnya sampai enggak terbayang. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Kalau diceritakan ada satu negeri yang sangat indah. Dulu ada negeri Sabak katanya. Sampai lalat aja nggak ada, nyamuk aja nggak ada, saking bersihnya. Sampai lantainya itu lebih bening dari kaca.
Ini cerita diungkapkan oleh Al-Quran, artinya pasti benar. Itu negeri Sabah, Pak, yang konon tempatnya ada di Yaman. Negeri Sabah ini sangat luar biasa. Itu masih bisa dijelaskan. Surga nggak bisa dijelaskan. Wala udhunun sami'at. Kita nggak pernah mendengarkan keindahan surga. Saking luar biasanya. Tapi keindahan semua itu wala hatara ala qalbi basar, tidak bisa terlintas di hati. Kita kan kalau bayangin sesuatu indah itu masih terbayang, terlintas, Pak. Tapi surga nggak terlintas, saking indahnya. Tapi keindahan itu masih kalah dengan arasnya Allah. Itulah yang menjadikan Rasulullah langsung bersimpuh. Tapi takjubnya Rasulullah atas wahyu dari Allah tidak seperti kita kalau takjub melihat sesuatu yang indah. Kita kalau melihat perempuan yang cantik biasanya gimana, Pak Rois Suryah? Kalau lihat perempuan cantik gimana biasanya? Gile, cantik bener nih. Gitu enggak Pak Rois Suryah? Oh enggak, kalau Rois Suryah bilangnya subhanallah. Itu ungkapan paling tinggi. Tapi Rasulullah tidak mengucapkan subhanallah saat itu. Rasulullah ketika pertama kali melihat arasnya Allah langsung bersujud, bersimpuh. Lalu Allah menampakkan diri. Ini riwayatnya banyak. Ada yang mengatakan Rasulullah melihat langsung wajahnya Allah. Saya lebih cenderung percaya yang ini. Karena ini termasuk perdebatan para ulama yang mensarai hadis, apakah Isra Mi'rajnya Rasulullah itu ruhan wa jasadan atau ruhan saja. Saya termasuk yang meyakini ruhan wa jasadan. Karena hari ini ditemukan teknologi teleportase bisa. Masya Allah, sujudnya Rasulullah langsung dapat wahyu, bukan lagi membaca subhanallah, karena pujian subhanallah itu masih bisa kita nikmati di dunia. Pujian terbaik, zikir terbaik adalah subhanallah. Makanya Al-Quran mengatakan wasabbihu bil ashyi wal ibkar. Perbanyaklah tasbih waktu pagi dan petang. Tapi pujian Rasulullah atas keindahan ini hanya terungkap dengan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ini pujian paling tinggi dan kita diperkenankan oleh Allah untuk memuji Allah dengan pujian tertinggi ketika kita mau mengakhiri sholat. Keren apa enggak kita ini? Keren apa enggak? Ini saya sengaja ngajinya ngaji ilmu, tidak ngaji lucu, Pak, biar saya tidak diundang lagi. Karena biasanya kalau lucu pasti laris. Betul? Hari ini saya ingin ngaji ilmu. Karena apa? Karena sudah jarang kita kalau pengajian itu ngaji ilmu. Ada yang ngaji ilmu paling 50%, 50%-nya lucu. Bahkan yang laris sekarang ngajinya 5%, lucunya 95%. Malam ini saya memang ingin ngaji ilmu. Ya, ngajinya 99%, lucunya 1. Itu pun kalau ada. Makanya saya tadi bilang, Bu Dewan, tadi saya bilang sama Rois Suryah, sama Ketua Tanfid, sama bapak-bapak, Pak Polisi semua yang hadir. Pengajian malam ini yang paling meriah adalah sambutannya Ibu Dewan. Betul apa betul? Apa buktinya? Ada tepuk tangan sama ada karena apa? Karena ada hadiah. Nah, karena hadiahnya sudah dari Bu Dewan, tinggal saya yang bagian ngaji. Setuju nggak Bu? Dapat ilmu baru apa enggak? Alhamdulillah. Jadi sujudnya Rasulullah itu dengan membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Subhanallah. Rasulullah hanya mampu mengungkapkan melihat keindahan yang sangat luar biasa itu dengan kalimat segala macam penghormatan, at-tahiyyah, penghormatan yang paling tinggi dan paling agung, al-mubarakah, segala macam keberkahan, at-thayyibah, segala macam kebaikan.
As-sholawat, segala macam kesejahteraan, keindahan, kemuliaan. Sholawat itu artinya panjang. Walaupun sholawat itu dari kata sholat, sholat itu artinya doa. Tapi ketika menjadi sholawat, artinya luar biasa, berlipat-lipat. Ada unsur doanya, tapi doa yang mengandung kesejahteraan, keberkahan, keselamatan, dan seterusnya. Ungkapan terakhir, makanya rangkaiannya tidak as-sholawatu dulu, tapi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Semua itu hanya milikmu ya Allah. Ini adalah pengakuan tertinggi. Makanya tahiyat itu tidak dibaca pertama, tapi dibaca terakhir. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi kita setiap hari 5 kali bu kita mi'raj. Kalau sholatnya bener. Makanya peringatan Isra dan Mi'raj sebagai penutup dari ceramah saya ini adalah peringatan terhadap sholat-sholat yang kita kerjakan. Setiap kita memperingati Isra dan Mi'raj, apakah sholat kita sudah benar atau belum? Itu yang harus kita tancapkan ke dalam hati. Jadi ibu bapak kalau memperingati Isra Mi'raj harus selalu melahirkan pertanyaan, apakah sholat saya selama ini benar apa belum? Apa ciri sholat yang benar? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu yang memang didesain oleh Allah menjadi ibadah paling agung, karena ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat tadi. Tujuannya agar kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, kita sholat sejak akil balik umur 15 tahun sampai sekarang umur 65 tahun, sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar apa enggak sholat kita? Silakan dijawab masing-masing. Kalau sudah bisa, alhamdulillah. Kalau belum, ayo latihan. Kita perbaiki kualitas sholat kita. Maka bagi yang sholatnya baru sehari, baru sekali, perbaikannya tentu ayo kita tingkatkan 5 kali. Karena sholat itu hukumnya wajib. Tapi yang sholatnya sudah 5 kali, kita tanya, sholatnya sendiri apa jamaah? Kalau sendiri, ayo kita perbaiki. Sholatnya harus jamaah. Karena Rasulullah bersabda, sholatul jama'ati afdolun min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan nilai kebaikannya 27 derajat. Bukan 27 kali pak. Kalau 27 kali berarti 1 kali jamaah lebih baik 27 kali dibanding sholat sendirian. Itu 27 kali. Hadisnya 27 derajat. Dalam satu riwayat yang lain, likulli darajatin masiratu khamsatu mi'ati sana. 1 derajat ke derajat berikutnya itu kalau ditempuh perjalanan sepanjang perjalanan 500 tahun. Berarti kita sholat berjamaah sekarang sekali, saya tadi sholat isya berjamaah, dengan orang yang sholat sendirian, itu kalau ibaratnya kita sedang berjalan atau berlari menuju surga, maka orang yang sholat berjamaah lebih dulu 500 tahun kali 27. Berapa? 10.000 mas. Berapa? Halo? Yang pintar matematika adik, 500 kali 27. 500 kali 20 berapa? 10.000. Betul? Betul apa enggak? Salah. 7 kali 500 berapa? 3.500. Jadi bedanya orang yang sholat berjamaah dengan sholat sendirian, ibarat orang yang berjalan. Orang yang sholat berjamaah itu perjalanannya di depan orang yang sholat sendirian, dalam perjalanan yang ditempuh selama 13.000 tahun.
13.500 tahun mendahuluinya. Jadi kalau saya sekarang berjalan tahun 2025, kalau ada orang yang sholat berjamaah, saya sholat sendiri, berarti orang yang sholat berjamaah tadi sudah lebih dulu posisinya 13.500 tahun mendahului kita. Nyampe mana dia berarti Pak? Mungkin udah keliling dunia 1000 kali Pak. Sementara kita masih ada di Mekarjaya, Sukma Jaya. Kalau gitu berarti penting gak sholat jamaah Pak? Halo, penting apa enggak? Maka setelah peringatan Isra dan Mi'raj ini, ayo kita makmurkan masjidnya. Kalau enggak kita orang NU, siapa yang jaga Pak? Nanti kalau diambil oleh mereka orang lain, protes. Tapi orang NU kalau untuk jamaah, males. Betul enggak Pak Surya? Dah mulai detik ini, sebegitulah penjelasan ilmunya terkait dengan sholat jamaah. Anyar apa anyar ini? Baru apa enggak ini? Nih Pak Polisi, semangat. Ya, itu baru sekali sholat jamaah. Bayangin kalau kita sejak akil balik rajin sholat jamaah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak, pondokin. Kalau anak enggak dipondokin, susah diajak sholat jamaah. Jangankan sholat jamaah, sholat sendiri aja kadang bablas. Betul apa enggak? Subuh terutama. Nah kalau di pondok kita tidur nyenyak, kalaupun mau sholat jamaah kita tinggal bangun, nggak ngerepotin anak, anak sudah diurus Pak Kiai, Ustadz. Betul apa betul? Kita didik anak kita sejak dini disiplin jamaah. Karena apa? Karena istimewanya sholat jamaah. Itulah evaluasi kita kalau memperingati Isra dan Mi'raj. Nah kalau sudah sholat jamaah bener, alhamdulillah. Jadi sholatnya udah 5 waktu, sholatnya jamaah, belum selesai evaluasinya. Apa evaluasi berikutnya? Kita tanya, sudahkah kita menjalankan sunnah Rasulullah ketika sholat? Apa sunnah Rasul terkait sholat? Ada qobliyah, ada ba'diyah. Peringatan Isra Mi'raj harus kembali ke sana. Setiap tahun kita memperingati, harus kita tanya diri kita, apakah qobliyah ba'diyah kita udah bener apa belum? Alhamdulillah sudah benar. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, setelah asar haram, nggak boleh sholat sunnah. Sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat yang sunnah ba'diyah, tapi tambah 6 rakaat sholat sunnah awabin. Sebelum isya 4 rakaat, setelah isya 4 rakaat, boleh ditambah sholat hajat 2 rakaat atau 10 rakaat terserah. Sebelum subuh 2 rakaat tapi boleh 4 rakaat, setelah subuh haram. Itu kalau dihitung sudah 50 kali Pak. Sama kayak perintah pertama, sholat diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Inilah orang-orang yang istimewa. Nah, sudahkah kita jaga sholat qobliyah ba'diyah atau sholat sunnah rawatib? Kalau sudah, alhamdulillah. Apakah selesai? Tidak, masih ada namanya as-sholatul mu'akkadah. Sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yang selama hidupnya Rasulullah nggak pernah ninggalin. Sholat apa itu Pak? Tahajud tadi. Korek kita membaca, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Satu-satunya sholat yang hukumnya sunnah tapi dicatat dalam Quran, sholat tahajud Pak. Dan sholat duha. Makanya itu sholat yang gak wajib tapi Rasulullah tidak pernah tinggalin. Hukumnya untuk Rasulullah wajib, tapi untuk kita sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan, namanya sunnah mu'akkadah. Walau 2 rakaat, karena ada satu riwayat, walaupun 2 rakaat sholat tahajud, jangan sampai ditinggalkan. Karena itulah kado terbaik saat kita meninggal dunia. Termasuk kalau bapak-bapak ingin banyak bidadarinya di surga, rajin-rajinlah sholat tahajud. Karena 2 rakaat sholat tahajud jadi 1 bidadari. Amin.
Halo, percaya nggak? Kalau nggak percaya, monggo dicoba dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itulah refleksi tentang Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita sudah jaga semua, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah mu'akkadah, yaitu sholat tahajud, sholat duha. Berapa tahajud yang terbaik? Terserah sekuat-kuatnya, nggak ada batasan. Minimal 2 rakaat. Berapa sholat duha yang terbaik? Minimal 2, maksimal 12. Karena kalau sholat terus kapan kerjanya Pak? Betul apa enggak? Nah, sudahkah kita jaga? Kalau sudah, alhamdulillah, berarti peristiwa Isra dan Mi'raj betul-betul telah mempengaruhi diri kita. Apakah selesai refleksi kita? Belum. Ternyata kita harus pertanyakan apakah sholat kita khusyuk atau enggak. Karena Quran mengingatkan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman, yang kalau sholat, sholatnya itu khusyuk. Nah, kalau sudah sampai di sini, selesai. Berarti peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita rayakan setiap tahun betul-betul mempengaruhi diri kita dan memperbaiki kualitas sholat kita. Insya Allah, siapa yang sholatnya baik, dunia akhiratnya baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Perkara yang pertama kali akan dihisab, ditanyakan oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Makanya perintahnya Allah ketika menceritakan sejarah Luqmanul Hakim dalam surat Luqman, selain Luqman menasihati anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang kedua, anishkurli wali walidaik. Yang ketiga, wa aqimus sholat. Jadi kalau kita dititipin anak, tolong pastikan ajari sholat. Saking pentingnya sholat, sampai Rasulullah mengatakan, alimu auladakum bis sholat fis sab'i wadribuhum fil asri. Ajari anakmu tentang sholat sejak umur 7 tahun. Pukullah kalau sudah umur 10 tahun. Jadi kalau ada anak kita yang gak mau sholat, sudah umurnya 11 tahun, disuruh mukul sama Rasulullah. Kalau itu kita jalankan karena menjalankan sunnah Rasulullah, mukulnya itu pahala. Tapi jangan mukul kepalanya, mukul lit ta'dib, namanya mukul untuk memberikan teladan, untuk ngajari adab. Jelas apa jelas ibu-ibu? Bapak-bapak, inilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya ketika Rasulullah SAW menerima perintah sholat ini, Rasulullah senang. Karena cara terbaik untuk kita bermunajat, cara terbaik untuk kita bermuajahah dengan Allah adalah sholat. Oleh karena itu jangan pernah kita tinggalkan sholat. Karena orang yang ninggalin sholat, nanti di akhirat, di kuburan, di neraka, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, orang itu akan memukuli kepalanya sendiri. Pecah kepalanya, dijadiin lagi, dipukul lagi. Terus menerus abadan-abadan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kepalanya dipukulin? Karena menyesal, kenapa dulu saya tidak mengerjakan sholat. Alhamdulillah. Sebagai penutup, singkat cerita, setelah Rasulullah mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, akhirnya Allah menghormati kemuliaan Rasulullah dengan kalimat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Istimewa enggak Rasulullah? Istimewa enggak Rasulullah? Kalimatnya assalamu alaika, keselamatan untukmu wahai Rasul. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu firman Allah. Itulah yang kemudian dipetik dalam doa salam kita setiap kita mau pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya hukum salam wajib dijawab. Udah tahu ceritanya?
Nah, karena saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, sayangnya Rasulullah kepada senior-senior para nabi dan rasul terdahulu, yang jumlahnya nabi itu ada 124.000, rasul ada 313. Rasulullah tidak egois. Rasulullah tidak hanya ingin dirinya yang mendapat pengagungan dari Allah, tetapi Rasulullah ingin semua nabi-nabi dan rasul yang mendahuluinya mengajarkan syariat Islam, syariat Allah yang Allah turunkan melalui wahyu kepada mereka, dan juga kemuliaan kepada umatnya Rasulullah, kita semua sampai hari kiamat. Rasulullah nawar dengan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keren apa enggak Rasulullah? Enggak pernah egois. Rasulullah selalu memperhatikan kita, sampai-sampai ketika Rasulullah meninggal, kalau kita mau meninggal mesti kita nanya anak kita bagaimana, istri kita bagaimana, harta kita bagaimana. Betul apa enggak Bu? Tapi Rasulullah ketika meninggal apa yang diucapkan? Ummati, ummati, ummati. Setelah Rasulullah mengingatkan as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jadi kaitan ibadah, nasihat dan wasiat terakhir yang disampaikan Rasulullah sebelum wafat adalah sholat. Itu artinya pentingnya kita menjaga sholat, dan kaitan dengan kemanusiaan sosial yang sangat diingat dan diwasiatkan oleh Rasulullah adalah umatnya. Ini penting untuk menjadi nasihat bagi para pemimpin, ibu lurah, anggota dewan, tolong, karena Rasulullah nasihat terakhirnya ummati. Ibu, Bu Lurah, Bu Dewan, Pak Ketua, Roy Surya, jaga jamaah, jaga umat. Itu amanah Rasulullah. Nah, sejak itu Allah menerima, makanya dijadikan sholat. Jadi kalau kita sholat, kita tidak hanya mendoakan diri kita, tapi kita juga mendoakan para nabi, para rasul, para wali, orang-orang yang soleh. Kalau kita sholat, berarti kita didoakan tetangga kita, teman kita yang sedang sholat bersama, karena yang dibaca juga sama. Assalamu alaina, semoga keselamatan tercurah pada kami semua, kita semua, wa ala ibadillahis sholihin, dan keselamatan semoga tercurah pada hamba-hamba Allah yang soleh. Apa yang terjadi? Melihat dialognya Allah dengan Rasulullah seperti itu, seluruh langit, bumi, semua bergemuruh membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu sekalian tadi saya ajak baca syahadat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para malaikat menyempurnakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya nggak lanjutkan cerita bagaimana saat Rasulullah lihat surga, saya tidak lanjutkan bagaimana saat Rasulullah lihat neraka. Yang pasti saat lihat surga Rasulullah senang, tapi saat lihat neraka Rasulullah menangis. Ayo kita senangkan Rasulullah dengan kita menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya, dengan kita mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah. Itulah Bapak Ibu sekalian hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang terakhir sebagai penutup, karena acara kita juga acara peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama, ayo kita jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Tadi Pak Ketua Tanfid sudah menjelaskan panjang lebar, penuh dengan semangat. Cukup penjelasan beliau sudah mewakili. Saya hanya menggarisbawahi, ayo kita jaga akidah kita, karena belakangan ini banyak akidah-akidah lain yang aneh-aneh, akidah-akidah yang munharifah, mubtadi'ah, akidah-akidah yang bid'ah, akidah-akidah yang tercoreng, yang sesat. Nah, bagaimana cara kita menjaga? Kita kompak. Kalau ada acara pengajian di NU ikut. Siap Bu? Bapak-bapak siap? Paling selamat-selamatnya orang di akhir zaman adalah orang-orang yang mau berjamaah. Alaikum bil jamaah. Alaikum
bisyawadzil a'zam. Itu hadisnya Rasulullah. Kamu harus berpegang teguh kepada kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas di Indonesia di mana? NU. Kelompok mayoritas Indonesia apa? NU. Jadi jangan ragu-ragu lagi, insya Allah hadisnya Rasulullah ini benar. Karena kalau tidak berpegang teguh pada mayoritas, kita akan mudah untuk dimakan serigala. Siapa serigala itu? Orang-orang yang datang membawa akidah baru, begini, sholat yang benar begini. Oh ini bid'ah, ini syirik, ini apa? Mana kelompoknya dia kecil. Makanya kalau Bapak sekalian gak mau jamaah, diibaratkan dalam hadis seperti gerombolan kambing yang lepas dari induknya, akhirnya apa? Kambing itu mudah dimakan serigala. Jelas apa jelas? Jadi peringatan Harla NU ini tujuannya agar kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin mantap dalam menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita semakin kompak untuk bersama-sama khidmah untuk umat dan bangsa. Amin. Allahumma. Kita doakan Ketua PCNU Pak Kiai Alek, Kiai Solehan yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang hadir yang sedang sakit diberi kesembuhan, amin. Yang sudah sehat tambah sehat, amin. Yang hadir, yang kumpul, yang sampai detik ini belum pulang, kita doakan semoga dilapangkan rezekinya, amin. Diberkahi hidupnya, amin. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Anak-anaknya soleh solehah, amin. Kita semua yang kumpul, yang masih betah, yang masih istiqomah, semoga Allah hadiahkan akhir perjalanan kita, perjalanan yang husnul khotimah, amin. Allahumma amin. Kita doakan pembangunan kantor MWCNU dari keluarga besar Nahdlatul Ulama di Sukmajaya dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dan kelak nanti kantor ini akan menjadi kantor pelayanan kepada seluruh warga NU dan seluruh rakyat serta kaum muslimin, amin. Allahumma. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah untuk doa kita masing-masing, semoga diijabah karena sebentar lagi kita Ramadan. Semoga Allah masih bisa mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, kita bisa ibadah siang hari, qiyamul lail malam hari, kita bertemu dengan Lailatul Qadar, amin. Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala qabuli du'aina wa ila hadratin nabil mustafa sa'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, wal afu minkum wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.